Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam leadership. Salam leadership. Ya, terima kasih. Kami Pokjar 4, Sespima Angkatan 70 tahun anggaran 2023. Saya sendiri dengan Serdik Salmiati SHMH. Kemudian di sebelah kiri saya Pak Suliadi dari pengiriman Polda Sumatera Utara. Yang di sebelahnya, kemudian yang sebelah Pak Suliadi. Saya sendiri Nanang Suwardi, pengiriman dari Polda Kepulauan Bangka Belitung. Kemudian ada juga dengan Pak Gultom. Saya sendiri Andi Gultom dari pengiriman Polda Jambi. Baik, kali ini kami akan membahas tentang problem solving yang ada di Satbimas. Untuk pertanyaan pertama mungkin bisa saya lemparkan kepada Bapak Suliadi untuk menjawabnya. Siap. Yaitu bagaimana Satuan Bimas itu berkolaborasi dengan masyarakat dalam upaya pencegahan kejahatan di tempat Bapak. Silakan kepada Bapak Suliadi, kami persilahkan. Baik, terima kasih Bu Salmiati. Ya, seiring dengan pertanyaan bagaimana Satuan Bimas berkolaborasi dengan masyarakat, kita kepolisian selalu bekerja sama dengan warga untuk mengidentifikasi masalah keamanan lokal, ya. Terus kemudian mengidentifikasi itu secara tidak langsung, secara langsung masyarakat itu bisa merasakan keadaan keamanan di sekitarnya. Kemudian mengadakan pertemuan komunitas setelah ada keluhan dari beberapa warga masyarakat. Terus kemudian Babin Kaptipmas ya yang kita ada di lapangan itu pasti menerima keluhan daripada masyarakat, kemudian mereka membentuk suatu komunitas untuk bagaimana untuk menyelesaikan masalah yang sudah meresahkan warga, serta memberikan saran dan pelatihan untuk meningkatkan keamanan mereka. Jadi mereka ya berupaya untuk bagaimana menciptakan situasi di lingkungannya itu supaya aman. Contohnya membuat pos kamling, kemudian ada yang ronda malam, kemudian ada yang patroli, bahkan masyarakat itu secara kesadaran mereka secara bergantian keliling kampung di jam-jam yang tentunya dianggap rawan. Kemudian mereka juga selalu bergotong royong untuk bersama-sama mengajak generasi muda yang notabene-nya ada masih produktif untuk sama-sama menjaga lingkungannya. Demikian Bu Salmi. Kira-kira ini sedikit tambahan, kira-kira di tempat Bapak ini di mana ini, daerah mana nih? Saya kebetulan tinggal di seputaran Kota Tebing Tinggi di Sumatera Utara. Jadi jaraknya 1 jam dari Kota Medan. Di situ juga ya di mana-mana sekarang ini zaman sudah mulai bagaimana ya, sudah mulai karena adanya media sosial ini dampak negatifnya juga ada. Namun kemudian kejahatan-kejahatan remaja dan kejahatan-kejahatan lainnya sudah ini menarik sekali meresahkan. Untuk kejahatan tingkat remaja. Apakah di sana cukup besar atau bagaimana kondisinya di sana itu, Pak? Silahkan. Ya cukup lumayan besar. Ya mereka yang pastinya sekarang ini geng ya, membentuk satu kelompok geng apa? Geng motor atau apa gitu? Membentuk satu kelompok dengan mengendarai sepeda motor, knalpotnya suaranya besar, blong ya Pak ya, knalpot blong itu, itu meresahkan masyarakat. Meresahkan masyarakat ya. Mereka kemudian ada lagi mereka yang di jam-jam kecil yang seharusnya dipakai untuk istirahat, untuk belajar pada malam hari, mereka berkeluar. Jadi ini dengan kejadian seperti ini, kira-kira upaya pencegahannya itu seperti apa yang dilakukan di tempat Bapak? Ya, kita mengumpulkan para orang tua yang ada di seputaran masyarakat situ supaya lebih aktif, supaya berperan aktif untuk sama-sama menjaga anaknya. Baik sekali. Karena memang persoalan biasanya berangkat dari rumah dulu. Dari rumah kurang perhatian mungkin orang tua kurang memperhatikan anak gitu ya. Jadi kalau misalkan lepas maghrib itu belum pulang ke rumah nggak dicari-cari Pak ya. Jadinya terjadilah. Jadi peran serta orang tua memang harus sangat besar Pak ya, tidak bisa dilepaskan
ke ini ya, ke apa namanya, aparat hukum gitu ya. Tidak bisa. Kemudian ada di sebelah Pak Sulyadi ada Pak Nanang. Mungkin di sini nanti saya akan menanyakan bagaimana di Satuan Bimas itu untuk mengukur keberhasilan dalam pemecahan masalah keamanan di lingkungan tempat Bapak. Baiklah. Jadi ini Bu Sami, jadi indikator sebagai keberhasilan kita ya selaku Satbimas, terutama di tempat kami itu. Yang pertama itu meningkatnya partisipasi masyarakat. Ya, misalnya ada kegiatan-kegiatan siskamling, kemudian ada kegiatan pengamanan bersama pada saat ibadah-ibadah agama lain kan. Nah, jadi walaupun agama Kristen misalnya yang melaksanakan pengamanan dari Muslim ada, ya itu tingkat partisipasi masyarakat itu nggak pas juga dari peran serta Babin Kaptimas, Satbimas. Yang paling utamanya lagi ya kesadaran masyarakat lah. Ya, alhamdulillah tempat kami itu ya kesadaran masyarakat itu cukup tinggi, Mbak ya. Cukup tinggi, kemudian saling toleransi, ya. Jadi itu salah satu indikatornya. Kemudian yang paling ininya lagi ya menurunnya angka kejahatan. Iya, ini itu akibat dengan, apa nih peran sertanya Babin Kamtibmas ya Pak ya. Jelas. Jadi endingnya menurunnya angka kejahatan. Karena itu bantuan dari partisipasi berarti masyarakat berhasil, juga, ya partisipasi masyarakat. Kemudian dari Babin Kamtibmas bisa merangkul, kemudian masyarakat juga mungkin sadar akan keamanan bersama ya. Karena keamanan itu bukan tugas polisi juga. Iya betul. Polisi tugas kita semuanya Pak ya. Personilnya cuma berapa sih kan? Nah, itu dengan kemampuan personil Babin Kamtibmas untuk melaksanakan pendekatan masyarakat untuk mengajak supaya tetap melaksanakan partisipasi ya untuk mencegah ini kejahatan itu. Untuk mencegah kejahatan. Nah, kemudian yang utama lagi selama kegiatan dari Satuan Bimas itu jadi terwujudnya meningkatnya lagi kepercayaan masyarakat terhadap Polri. Karena selama itu ini yang diharapkan, benar sekali. Karena selama ini yang kita mungkin ada miskomunikasi gitu ya. Kemudian juga ada kejadian yang ya bisa ini kan citra Polri lah dengan adanya kegiatan-kegiatan dari kita Satbimas dengan merangkul masyarakat baik itu dari tokoh agama, masyarakat pemuda, kita rangkul semua, kita ajak membangun ya. Jadi intinya di situ kita beri sama-sama beri kesadaran kepada masyarakat bahwa intinya keamanan itu kepentingan kita bersama dan harus dilakukan bersama-sama. Itu aja. Berarti personil apa namanya Babin Kamtibmas di tempat Bapak itu cukup aktif untuk turun ke ini ya, ke desa-desa membaur dengan masyarakat gitu ya. Satu Babin Kamtibmas tuh. Satu desa ya. Ya, jadi bisa menampung semua apa namanya permasalahan yang ada di desa tersebut sehingga bisa diselesaikan, Pak ya. Ya, itulah. Apa namanya istilahnya, ada istilahnya itu kan memecahkan masalah tanpa masalah gitu ya. Tapi bukan pegadaian ya. Bukan pegadaian. Iya. Masalah tanpa masalah buat pegadaian. Iya, benar sekali. Kemudian selanjutnya ada di sebelah Pak Nanang ini ada Pak Gultom ya. Ini mungkin tantangan ini ya, untuk tantangan terbesar yang dihadapi oleh Satbimas itu dalam menjalankan tugasnya. Kira-kira apa ini, Pak? Iya, memang di era sekarang ini ya, terakhir ini memang ada prasangka negatif ya kepada Polri terkait dengan kasus-kasus yang besar ke belakang nih Pak ya. Cukup berat kita Pak ya. Dari Satbimas tidak merasa itu menjadi suatu hambatan. Tentu kita sebagai pimpinan Polri juga dan seluruh sampai ke bawah kita memang harus pendekatan kepada masyarakat. Baik kepada tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama. Tentu kita juga bisa membentuk kelompok sadar, baik sadar hukum, sadar wisata, sadar kebakaran hutan dan lahan, yang mana ini akan menjadi mitra kita untuk membantu menginformasikan apabila ada di wilayah kita hal-hal tindak pidana atau tindak kejahatan, itu yang kita bentuk, Bu Salmi. Iya, baik, menarik sekali tadi Bapak ada menyebut tentang apa namanya tentang pencegahan ya kebakaran hutan dan lahan. Di tempat Bapak di daerah di wilayah Jambi ya? Apakah di sana sering terjadi kebakaran? Bagaimana peran Babin Kamtibmas di sana itu untuk mencegah ini? Iya, jadi betul. Jadi saya pernah berinas di kabupaten itu Kabupaten Bungo, itu berbatasan dengan Sumatera Barat. Ya memang di sana kebanyakan
warganya ini membuka lahan. Ya, lahan baru Pak ya? Iya, dan memang ya sudah menjadi sorotan lah. Tetapi ya kita dari kepolisian dalam hal ini, waktu itu saya beringat di sektor Jujuhan terkait dengan 2 kecamatan 17 desa, tentu secara normatif jumlah kita terbatas, tidak akan mungkin kita bisa melaksanakan pemantauan. Dan kita membentuk itu tadi, sadar karhutlah. Kita bekerja sama dengan Manggala Agni, pemadam kebakaran, kita memanfaatkan apa yang bisa kita rangkul untuk membantu di dalam penanganan tugasnya, sehingga apabila ada kejadian titik api, informasi cepat kita bisa langsung cepat turun ke lapangan. Gitu, jadi ini komunikasi terus berlangsung dengan masyarakat Pak ya. Dari Babin Kamtibmasnya mungkin bisa membuat grup juga ya, grup WA. Jadi manakala terjadi kebakaran hutan di desa A atau di desa B, langsung informasinya cepat ini ya. Jadi sebelum terjadi kebakaran hutan yang melebar, udah diantisipasi Pak ya. Betul Ibu. Terima kasih Pak Gultom. Mungkin tambahan ini ada Pak Suryadi nih. Pesan untuk masyarakat dalam upaya bersama menjaga keamanan di lingkungan mereka. Kira-kira pesan-pesan Bapak apa yang kira-kira ini? Terima kasih. Kami kita dari pihak kepolisian tentunya berpesan kepada masyarakat supaya sama-sama menjaga lingkungan daripada tindak pidana yang pasti kejahatan itu tidak kita inginkan pasti sangat meresahkan. Kita berpesan kepada masyarakat supaya sama-sama peduli dengan lingkungan, kemudian saling bersosialisasi satu sama lain, menceritakan mana ada yang kejahatan-kejahatan kecil supaya dilaporkan ke pihak berwajib, Babin Kamtibmas setempat supaya cepat diambil solusi. Kemudian menjadikan tempat-tempat yang sudah menjadi tempat keamanan, contohnya pos kamling, bisa juga di tempat Bapak pos kamling itu masih cukup aktif, ini ya Pak ya, aktif. Masih aktif Pak ya, alhamdulillah ya. Jadi dengan adanya pos kamling ini tentu tingkat kejahatan itu bisa ditekan Pak ya, karena di situ selalu ada masyarakat atau warga yang berjaga-jaga di situ, walaupun tidak sampai pagi, minimal sampai jam 10 malam gitu ya, jam 11 malam gitu ya. Ini secara bergantian atau memang sudah ada daftar jadwalnya gitu? Ya, kebetulan di tempat kita Ibu tidak hanya pos kamling di tempat kita itu tempatnya cukup heterogen, ada persatuan remaja masjid, ada persatuan remaja gereja. Jadi mereka ini saling menjalin komunikasi dan menjadikan masjid gereja sebagai tempat perkumpulan anak muda dalam hal kegiatan positif. Sehingga mereka menciptakan kreasi-kreasi, kemudian menciptakan suatu kegiatan yang positif yang bermanfaat gitu supaya masyarakat, terus generasi-generasi muda, adik-adik di bawahnya bisa disalurkan ke hal-hal yang positif. Contohnya bergotong royong, kemudian belajar bersama, bagus Pak ya. Kemudian menghidupkan kembali tarian-tarian tradisional bagus ya. Tapi semua itu dimotori juga oleh Babin Kamtibmas dan Kamtibmas luar biasa. Kita beri aplaus dulu untuk Babin Kamtibmas kita di seluruh Indonesia. Mungkin di tempat Nanang beda lagi. Coba misalkan. Jadi untuk pesan-pesan ini pesan pada masyarakat Jadi ingatlah, jadi jadilah polisi diri sendiri. Jadi kita di situ jadilah polisi diri sendiri dan selalu menjaga keamanan lingkungan. Jadi di situ kalau kita aman di lingkungan kita, mungkin lebih jauhnya lagi, pandangan jauh, investasi juga orang nggak takut lagi kan ya. Jadi intinya kita harus jadi polisi pada diri kita sendiri. Itu aja sih Bu Salmi. Terima kasih. Kalau Pak Andi ada yang ditambahkan? Saya menambahkan saja, mungkin sama juga sama Pak Nanang. Memang kita juga menciptakan bagaimana masyarakat menjadi polisi untuk dirinya sendiri. Tentunya kami di kepolisian akan selalu hadir di tengah-tengah masyarakat, karena apapun bentuk keamanan dan ketertiban di masyarakat, kita tidak bisa bekerja sendiri tanpa
peran dari masyarakat. Itu aja mungkin. Iya, benar sekali pemirsa dimanapun berada. Jadi bisa saya simpulkan tadi ya sedikit dari rekan-rekan tadi yang sudah disampaikan, pesan yang paling mendasar itu yang saya kutip yang disampaikan oleh Pak Nanang tadi ya. Jadi polisi bagi diri sendiri. Jadi kita dari kepolisian tidak bisa melakukan pengamanan itu secara sendiri. Harus ada peran serta daripada masyarakat. Itu ya pesan kami. Sekali lagi kami menghimbau kepada seluruh masyarakat, jadilah menjadi polisi bagi diri sendiri. Jangan bergantung dengan kepolisian yang jumlahnya terbatas ya. Sekali lagi itu ya. Jadilah polisi bagi diri sendiri. Mungkin itu yang dapat kita sampaikan pada kesempatan sore hari ini. Baik, kami dari Pokjar 4 Sespima Angkatan 70 tahun anggaran 2023 undur diri dari hadapan Bapak Ibu semuanya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Salam Leader Branding. Salam Leader Branding.